melakukan pengimbasan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, kita mulai dari mana? Mungkin pengimbasan pembelajaran mendalam ini hal baru lagi bagi kita ya. Kita terus diberikan hal-hal baru ya, supaya apa? Supaya kita terus berinovasi. Kita mulai dari mana untuk pengimbasan pembelajaran mendalam? Yang pertama adalah pola pikir. Ya, pola pikir. Ibarat kata kita mau menyalakan lilin kepada peserta didik kita, tetapi kita sendiri tidak punya api. Bisa tidak kira-kira Bapak Ibu? Bisa tidak? Tidak bisa. Berarti pola pikir siapa yang harus diubah terlebih dahulu? Guru. Iya benar. Gurunya dulu ya. Gurunya dulu aja mau hidupin api tapi kita nggak punya api ya. Kita ubah pola pikir gurunya dulu. Setelah itu baru kita mengubah pola pikir siswa-siswi kita. Kenapa? Karena pola pikir ini adalah faktor penentu terbesar dari kesuksesan dan masa depan anak-anak kita. Ya. Ada dua jenis pola pikir. Yang pertama ada PPT, yang kedua ada PPB. PPT itu pola pikir tetap. Apakah zaman ini tidak berkembang, Bapak Ibu? Berkembang. Tidak ada yang tetap ya. Tidak ada yang tetap. Tetapi masih ada di antara kita yang pola pikirnya tetap, dengan kata lain, kata anak muda itu berada di zona nyaman. Gitu ya. Terus berada di zona nyaman. Kemudian PPB, pola pikir bertumbuh. Bisa ya Bapak Ibu? PPB apa? Pola pikir bertumbuh. Dimulai dari mana? Kita menyadari bahwa zaman ini terus berkembang. Kemajuan teknologi melesat jauh. Apakah kita akan tetap tidak ingin tumbuh bersama? Rasanya tidak mungkin ya. Kita juga harus tumbuh bersama. Nah ya, kita lihat. Dimulai dari mana? Keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan melalui usaha, melalui pembelajaran, dan melalui dedikasi. Bagaimana perbedaan antara PPT dan PPB? Sekalian kita cek diri kita masing-masing Bapak Ibu ya. Apakah kita berada di PPT atau kita berada di PPB? Kalau masih berada di PPT, mari kita pindah ke PPB. Yang pertama, tantangan. Orang-orang dengan pola pikir tetap, ketika dia diberi tantangan, dia akan menghindar. Pernah ketemu dengan siswa kita dalam kelas? Pernah ya, kalau dikasih soal dia kayak nanti macam-macam alasannya. Kita dipuji-pujinya biar mengulur waktu ya. Ibu cantiknya hari ini. Kalau kita bilang, nah kita kuis ya. Ibu cantik hari ini. Gak ada hubungannya kan ya. Mereka mengulur waktu sebenarnya. Kalau mereka tidak menyukai tantangan, mereka cenderung menghindar. Jangan pula kita seperti itu Bapak Ibu ya. Kita pula yang menjadi tantangan. Sekolah kita diberikan tantangan untuk menjadi model pengimbasan dari pembelajaran mendalam. Kita terima tidak Bapak Ibu? Oh mantap, kasih tepuk tangan. Semangat kita terima tantangan itu. Kenapa? Berarti kita adalah orang-orang dengan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, dalam perjalanan ketemu rintangan. Kan jalan tidak selamanya mulus ya. Ketemu rintangan. Kalau orang yang pola PPT, dia akan ada tantangan, ada rintangan, menyerah. Tak sanggup nih. Nyerah jalan cepat-cepat mengibarkan bendera putih ya. Tetapi orang-orang dengan pola PPB dia akan bertahan, yakin bahwa hujan tidak selamanya, panas tidak selamanya, ya. Dia akan bertahan. Nah, ini sebentar lagi sukses, sebentar lagi sukses. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian, apalagi Bapak Ibu, usaha. Orang-orang dengan pola pikir tetap selalu menganggap setiap usaha yang dilakukan itu akan mubazir. Jadi kalau dalam agama itu apa Bu ya? Apatis mungkin ya Bu ya? Apatis ya? Menganggap segala usaha itu mubazir. Akan tetapi orang-orang dengan pola pikir bertumbuh menganggap segala usaha sebagai bentuk peluang. Kritik. Bagaimana kita menghadapi kritik? Pernah dikritik Bapak Ibu? Pernah. Kalau kita mungkin oleh rekan sejawat ya, oleh atasan kita sering mendapatkan kritik, tapi kita harus percaya bahwa kritik itu
menyerang kita secara personil, tapi agar kita bertumbuh ya. Oke, bagaimana kita menghadapi kalau orang dengan pola pikir tak, serangan, nyerang pribadi, gitu kan? Ibu ini nyerang pribadi gitu ya. Nah, itu orang pola pikirnya tetap. Tapi orang dengan pola pikir bertumbuh, dia akan menganggap kritik sebagai informasi bagi dia untuk memperbaiki diri. Ya, bisa ya, Bapak Ibu, semangat ya. Yang terakhir, nah, bagaimana kita melihat kesuksesan orang lain, ya? Kesuksesan orang lain di mata orang-orang yang punya pola pikir tetap menganggap itu sebagai ancaman. Dia merasa terancam kalau melihat orang lain sukses. Kalau melihat orang lain lebih dari dia merasa itu ancaman. Ya. Tetapi kita dengan pola pikir bertumbuh akan menganggap, sosok yang sangat inspiratif sekali ya. Menganggap itu sebagai inspirasi. Ternyata dia seperti itu ya. Bagus ya, boleh dicontoh nih. Nah, begitu. Bapak Ibu berada di mana? PPT? PPD? PPD. Wow, mantap sekali ya. Kita semua sudah berada di PPD. Nah, Bapak Ibu, PPT dan PPD ini jangan berhenti di kita. Kitalah yang akan mengimbaskannya kembali kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita. Ya. Bisa lanjut? Lanjut. Sudah PPD? Sudah. Bagaimana rumus pembelajaran mendalam? Nah, supaya mudah dengar pembelajaran mendalam itu apa nih? Nah ini, apa itu pembelajaran mendalam? Rumusnya mudah. 8, 3, 3, 4. Berapa Bapak Ibu? 8, 3, 3, 4. Nah itu rumusnya. Kalau sudah tahu ini, tamat Bapak Ibu. Ya, kita tamat ya. Karena ini ada inti dari pembelajaran mendalam. Ada 8, 3, 3, 4. 8 itu apa? 8 dimensi profil lulusan. Kalau sebelumnya kita ada profil pelajar Pancasila. Nah ini gantinya. Jadi tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Tidak ada perubahan. Ini adalah gantinya. Penyempurnaan. Ya. Apa saja 8 dimensi profil lulusan? Kita lihat. Kalau sebelumnya ada berapa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada? Oke Bu ya, terima kasih. Ada 6 ya, ada 6. Apakah yang 6 itu berganti? Kita lihat. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada sebelumnya? Ada. Kewargaan, kalau dulu bahasanya berkebinekaan global. Pengenalan kritis. Ada kemarin? Ada dalam profil pelajar Pancasila. Kreativitas ada. Kolaborasi ada. Kemandirian ada. Penambahan yang baru adalah kesehatan dan komunikasi. Jadi kita dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jiwa dan raga, kesehatan mental, bukan hanya raganya saja. Kita Ibu di sini banyak sekali kalau kita perhatikan anak kelas 10 yang baru masuk itu, kita menganggap mereka sebagai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul Bu Nopi sebagai guru ini ya, TK ya. Banyak sekali kita temui ya. Nah, anak-anak seperti itu mungkin ya kita perlu melakukan semacam mengidentifikasi ya anak kita seperti itu ya. Dari mana sumber kesehatan mentalnya terganggu? Kesehatan mental bukan berarti orang gila saja ya Bapak Ibu. Anak-anak yang tidak memiliki rasa percaya diri tinggi, itu berarti ada mentalnya yang kena. Mungkin ada luka masa lalu yang belum sembuh ya, ada luka dari rumah yang dibawanya ke sekolah, ada masalah diri dengan orang tua yang banyak, atau lingkungan tempat dia berada tidak memberikan kenyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Nah itu sekarang kita ada guru wali. Ada guru wali? Sudah dapat murid semua? Kita dibagi rata ya. Nah tugas guru wali mungkin pendekatan secara personil, secara lebih dekat kepada anak-anak kita untuk mengetahui kesehatan bukan hanya jiwanya, raganya, tapi juga jiwanya. Kesehatan mental anak-anak kita ini apakah sudah sampai di tahap 100% semua sehat, lahir dan batinnya sehat? Baiklah Bapak Ibu, untuk melanjutkan yang disampaikan oleh Ibu Suryati tadi tentang pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap.
Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya itu adalah masalah asesmen. Nah, di mana asesmen merupakan ujung dari semua apa yang kita lakukan selama pembelajaran. Dan asesmen dalam pembelajaran mendalam ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Dan asesmen ini dapat menggunakan beragam teknik ataupun instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, asesmen pada pembelajaran mendalam ini tidak jauh bedanya dengan asesmen yang pernah kita lakukan selama ini. Nah, di mana prinsip asesmennya adalah berkeadilan, kemudian ada edukatif dan objektif. Nah, di objektif ini yang seringkali kita lupakan, di mana pada prinsip asesmen objektif ini penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian pada asesmen pembelajaran mendalam ini pengembangan asesmen yaitu asesmen formatif dan sumatif. Masih sama dengan asesmen yang kita lakukan sebelumnya. Di sana juga ada asesmen sumatif, ada juga asesmen formatif. Nah, asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Nah, umpan balik di sini bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa. Nah, jadi kalau untuk guru itu kita bisa menilai bagaimana cara mengajar kita selama ini, apakah sudah bagus atau sudah tercapaikah tujuan pembelajarannya. Dan untuk siswa juga mereka nanti bisa melihat bagaimana hasil belajarnya sampai di mana mereka menguasai materi yang sedang kita ajarkan. Nah, kalau untuk umpan balik selama proses pembelajaran ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai level pembelajaran mendalam yang mempertimbangkan tiga pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam ini, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, sedangkan asesmen sumatif itu dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Nah, misalnya itu untuk penilaian atau asesmen sumatif itu bisa kita laksanakan untuk melihat atau nilainya nanti itu bisa kita gunakan untuk pertimbangan kenaikan kelas mereka. Nah, asesmen pada pembelajaran mendalam ini mendorong adanya transferable skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Nah, di mana asesmen yang digunakan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Dan yang kedua ini merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Nah, jadi yang ketiga ini memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi ini, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan level abstrak yang diperluas, yang merupakan higher order thinking skill. Nah, di mana yang hot ini juga pada kurikulum sebelumnya ini juga sudah kita bahas ya. Nah, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada hot murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Nah, ada asesmen formatif. Mungkin selama ini kita sudah paham ya apa itu yang bagaimana ini dikatakan asesmen formatif. Nah, di sini untuk lebih memperjelaskan untuk mempertegas bagaimana itu asesmen formatif sehingga kita nanti bisa membedakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif itu yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi bukan hanya siswa saja yang bisa memperbaiki cara mengajar mereka, belajar mereka, kita sebagai guru pun juga dengan cara melakukan asesmen formatif ini kita bisa mempelajari maksudnya itu kita juga bisa memperbaiki cara mengajar kita. Nah, asesmen formatif itu berupa asesmen di awal pembelajaran. Nah, kita kan sering melakukan asesmen di awal pembelajaran. Nah, ini termasuk asesmen formatif. Nah, kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran. Nah, yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan murid
dan sekaligus memberi umpan balik yang tepat. Nah, yang tepat dan cepat. Nah, ini kan asesmen formatif di saat pembelajaran berlangsung itu kita kan selalu itu kita lakukan. Misalnya kan kita berkeliling melihat siswa ya, lihat kemajuannya bagaimana, misalkan ada soal, ada pembahasan, kita lihat. Jadi kita bisa mengobservasi siswa per siswa itu bagaimana kemajuan pembelajarannya. Nah, kemudian asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti walaupun satu tujuan pembelajaran di dalam satu bab itu cuma satu tujuan pembelajarannya, kemudian kita lakukan asesmen. Nah, itu sudah termasuk asesmen sumatif. Karena mengapa? Karena kita mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar untuk sebagai dasar untuk penentuan nanti untuk kenaikan kelasnya, ya, kemudian untuk kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, seperti itu Bapak-bapak Ibu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam ini merupakan asesmen formatif dan sumatif yang diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Nah, mungkin yang autentik holistik ini pada kurikulum sebelumnya itu memang tidak pernah kita mungkin ada, tapi kita tidak tahu apakah ini autentik dan apa ini holistik. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat bahwa yang asesmen yang autentik itu merupakan penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari berfokus proses dan produk belajar. Dalam konteks yang nyata dan bermakna, yang bertujuan untuk mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, jadi kalau yang selama ini, misalnya untuk yang konteks pembelajarannya itu nyata dan bermakna, itu mungkin sebelumnya sudah pernah kita laksanakan, tapi mungkin tidak dirinci seperti ini. Oh, seperti ini termasuk yang autentik misalnya ya. Nah, kemudian yang holistik, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa, seluruh aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu. Nah, di mana yang terpadu itu menyangkut ada pengetahuannya di sana, ada keterampilan, kemudian ada sikap. Nah, sebelumnya juga ada ya, berarti sudah campur semuanya. Yang sebelumnya untuk asesmen juga kita melihat pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap juga. Nah, dan yang dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Jadi perkembangan belajar siswa ini yang dilihat itu kita lihat bagaimana kemampuan pengetahuannya, keterampilannya, kemudian sikapnya. Nah, yang seperti itulah yang dikatakan yang asesmen yang menekankan holistiknya. Nah, kemudian pada asesmen ini untuk penilaian formatif dan penilaian sumatif bisa kita bedakan. Kalau untuk yang formatif ini ada asesmen as learning. Artinya yang as learning ini asesmen untuk refleksi diri, ya, refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Jadi kalau proses pembelajaran itu asesmen untuk kita ya, untuk kita sebagai guru. Nah, contohnya ini ada jurnal reflektif, kemudian ada peer assessment. Berarti peer assessment itu mereka bisa menilai sesama temannya, ya, penilaian sebaya misalnya. Ada lagi checklist kemajuan belajar, itu termasuk di dalam penilaian formatif. Seperti hasil checklist itu ya, misalnya kita sebagai guru, kita ingin mengobservasi bagaimana perkembangan mereka itu, ya, kita buatlah sebuah rubrik yang kemudian kita berkeliling observasi siswa-siswa kita itu apa, misalnya kan ada beberapa indikator ya, kita checklist, misalnya mereka ini ada perkembangannya, ini kita checklist. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi asesmen for learning. Kalau for learning ini untuk perbaikan proses pembelajaran, ya. Jadi perbaikan proses pembelajaran itu bukan hanya para siswa saja, kita juga. Bagaimana cara mengajar kita yang salah atau metode yang kita terapkan yang tidak sesuai dengan pembelajarannya, tidak sesuai dengan materi pembelajarannya. Jadi dari situ kita bisa melakukan asesmen terhadap diri kita sendiri sebagai guru. Nah, contohnya peta konsep, kemudian umpan balik formatif. Jadi ini ya, umpan balik itu seperti yang tadi itu untuk siswa dan diri kita sendiri sebagai guru. Nah, itu untuk asesmen
formatif. Kemudian untuk penilaian sumatif, assessment of learning. Nah, ini artinya kita mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Kenapa? Ini kan karena yang sumatif itu kan kita mengukur capaian dari tujuan pembelajaran. Jadi makanya ini dikatakan assessment of learning, ya. Berarti kan penilaian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, contohnya itu kita bisa melakukan tes lisan, kemudian tes tertulis, laporan, penilaian proyek, kemudian portofolio dan lainnya. Nah, di sini ya untuk yang sumatif ini tidak melulu harus tesnya tertulis atau tes lisan, tidak melulu. Kita bisa seperti olahraga ya, atau seni budaya, itu kita bisa melakukan dengan proyek ya. Seperti penilaian proyek ya. Misalnya ada di olahraga ini misalnya permainan voli ya, bagaimana servis bola atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, di sini kembali lagi kita melihat mengenai kami pembahasan mengenai pembelajaran mendalam yang sudah kami laksanakan kemarin, di mana untuk yang pola pikir bertumbuhnya dan asesmen sudah dijelaskan oleh Ibu Wirianti dengan Ibu Dela tadi. Sekarang mau kita masuk lagi ke perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, di mana di dalam perencanaan pembelajaran mendalam ini artinya kita nanti akan dituntut untuk membuat satu buah RPP. Ya, setelah nanti pembahasan ini kami harapkan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di dalam pembuatan RPP, paling tidak RPP kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di mana untuk unsur-unsur di dalam pembelajaran mendalam yang minimalnya itu dia harus ada 4 unsur ini. Yang pertama adanya identifikasi, seterusnya ada desain pembelajaran, ada asesmen dan ada pengalaman belajar. Dan di mana untuk perencanaan pembelajaran mendalam ini ataupun RPP ini dia sebenarnya tidak ada yang namanya format yang bakunya, tidak ada. Jadi bisa kita kembangkan dari unsur-unsur yang ada ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang harus ada itu ada identifikasinya, di mana di dalam identifikasi itu dia mencakup ada nanti kita akan mengidentifikasikan kesiapan murid. Kemudian yang keduanya ada memahami karakteristik materi pelajaran. Seterusnya ada menentukan dimensi profil lulusan ya Bapak Ibu, lebih kurangnya itu nanti dia akan seperti ini. Nah, ini ada komponen minimalnya. Di identifikasi itu ada 8 profil lulusannya, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada kewargaan, ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga ada komunikasi yang pada dasarnya itu sama saja seperti pada profil pelajar Pancasila kemarin. Tetapi di sini dia bertambah 2, ada kesehatan dan juga ada komunikasinya. Dan di antara di dalam identifikasi ini kita boleh tidak memilih semuanya. Boleh kita pilih saja beberapa, misalnya hanya ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada penilaian kritis, kreativitas, ada kolaborasinya. Atau kita ingin membuat semuanya pun juga tidak apa-apa kalau semuanya memang sudah ada di dalam RPP kita. Tetapi jika tidak, boleh dipilih saja beberapa. Nah, terus ada lagi di bagian desain pembelajarannya. Di bagian desain pembelajarannya ini nanti akan kita buat tujuan pelajaran. Ada tujuannya, nanti kita tuliskan apa tujuan dari pembelajaran yang kita buat. Nah, terus ada praktik pedagogisnya di situ. Kemudian ada kemitraannya, nanti akan kita sebutkan. Misalnya nanti kita bermitra dengan siapa? Boleh kita bermitra dengan masyarakat, boleh dengan guru lintas pelajaran. Nah, jadi seperti itu. Misalnya di dalam kita mengajar ada unsurnya nanti unsur
ada unsur keimanan dan ketakwaan. Maka nanti di situ muncullah di kemitraannya. Terus ada lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar itu nanti dia akan kita tulis secara opsional saja. Misalnya kita tuliskan kegiatan ya maaf Bapak Ibu. Jadi ada selanjutnya tadi ada kemitraannya, itu nanti dia boleh opsional. Kemudian ada lingkungan pembelajarannya, di mana di dalam lingkungan pembelajaran ini kita tuliskan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan, ya, yang ingin kita kembangkan di dalam budaya kita belajar. Nah, baik itu nanti dia di ruang fisik dan atau ruang virtualnya, di mana budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Contohnya, misalnya kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya di dalam ruang kertas dan juga forum diskusi pada platform daring misalnya, ataupun secara kalau kita login bisa juga dia berdiskusi nanti dengan kita menyimaknya. Kemudian ada pemanfaatan digital di situ. Kita tuliskan nanti ada pemanfaatan digitalnya, pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan juga kontekstual. Contohnya nanti di dalam kita membuat pemanfaatan digital ini, di dalam kita membuat video pembelajaran ataupun di dalam platform pembelajaran. Nanti ada juga perpustakaan digitalnya atau forum diskusi, aplikasi penilaian dan sebagainya. Nanti kita pergunakanlah ada yang namanya pemanfaatan digital. Nah, seterusnya ada yang namanya pengalaman belajar. Nah, di mana langkah-langkah di dalam pembelajaran yang selanjutnya pengalaman belajar itu nanti ada memahami di situ. Dia ada memahami, ada mengaplikasi, dan juga ada merefleksi di situ. Nah, di mana di bagian memahami nanti kita tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan berdasar di mana prinsip pembelajaran itu ada berkesadaran, nanti ada bermakna, dan juga ada menggembirakan. Terus di bagian aplikasi, di bagian mengaplikasi ini nanti kita tulis mengaplikasi ini kita tuliskan prinsip pembelajaran. Ada juga prinsip pembelajarannya itu dia ada berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Begitu juga yang ada di bagian merefleksi juga kita tuliskan prinsip pembelajarannya. Ada prinsipnya berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Setelah itu baru kita buat asesmennya. Ada asesmen dari pembelajaran. Yang asesmen tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dela. Nah, kembali lagi ke sini. Ada asesmen, kemudian ada pengalaman belajar. Jadi di dalam kita membuat RPP pembelajaran mendalam, minimalnya ini ya Bapak Ibu unsur-unsurnya. Dia lebih kurang kalau kerangkanya, contohnya ada seperti ini. Nah, di sini ada perencanaan pembelajaran. Nanti setelah perencanaan pembelajaran nanti jangan lupa kita buatkan ada identitas sekolah di situ. Ada identitas sekolahnya, diantaranya nanti ada penyusun, ada institusinya, jenjang sekolah, kelas ataupun fase, ada lagi alokasi waktunya. Misalnya alokasi waktunya ada 2 kali 45 menit. Nah, di mana di dalam kerangka ini seperti yang sudah saya bilang tadi dia tidak baku, jadi masih boleh kita tambahkan. Ya, masih boleh kita tambahkan dari perangkat-perangkat yang sudah kita bikin sebelum-sebelumnya, yaitu tidak banyak berubah, tidak merubah yang ada. Ya, seperti ini kira-kira Bapak Ibu bisa dibuat. Misalnya kita coba praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti akan kita coba untuk
untuk mempraktekkan membuat perangkat pembelajaran ini dengan membuatnya di masing-masing laptop Bapak Ibu nanti dengan formatnya minimalnya ini, tetapi boleh ditambah. Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti sambil diskusi ya Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas kita diskusikan saja ya sambil jalan, karena untuk mempraktekkan itu kan pengalamannya lebih mendalam sesuai dengan judulnya ya, pembelajaran mendalam. Jadi dengan praktek mungkin pembelajaran kita jadi lebih mendalam. Atau ada yang sebelum kita buat, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu pada Bapak Ibu. Kalau tidak, langsung kita praktekkan untuk membuat RPP ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tanya Bu ya? Tanya Bu ya? Coba dicoba dulu. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu Bapak Ibu membuat RPP-nya. Coba dulu ya. Apa Bu ya? Semut, 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 semut. Gajah semut. Gajah semut. Oke, sekarang kita balik. Kalau saya bilang gajah tetap besar, tapi tangannya kecil. Gerakannya beda. Tangannya kan kecil. Kalau saya bilang semut kecil. Tetap kecil ya. Jangan berubah jadi besar semuanya, tapi tangannya besar. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan semuanya. Gajah, 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 gajah. Semut, 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 semut. Semut besar. Gajah, gajah, gajah.